Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Oke teman, ada yang menanyakan mengenai G20 ya, G20 yang tahun lalu kita atau Indonesia sebagai tuan rumahnya. Kenapa kok negara-negara Asia Tenggara seperti misalnya Singapura, Malaysia, Thailand itu kok nggak masuk gitu, nggak masuk G20? Oke, jadi G20 ini adalah Groups of 20 ya, di mana 20 negara ini menguasai 85% ekonomi dunia. Ya, ada 18 negara ya yang tersendiri termasuk Indonesia. Yang dihitung dari GDP-nya ya, GDP masing-masing negara itu, kemudian ditambah lagi dengan Uni Eropa dan Afrika Selatan mewakili Uni Afrika. Oke. Jadi 20 besar ini adalah menguasai 85% ekonomi dunia. Nah, Indonesia sendiri berada di urutan 16. Artinya negara terkaya di dunia, Indonesia adalah urutan 16. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Indonesia akan nantinya jadi 4 besar dunia di tahun 2045. Tentu saja dengan adanya bonus demografi di mana Indonesia mempunyai populasi produktif di tahun 30 sampai tahun 45 itu, Indonesia diuntungkan dengan itu. Tetapi ini juga bisa jadi musibah dan bencana apabila Indonesia tidak dapat menyediakan kesempatan kerja gitu, di mana pada saat populasi produktif itu lahir, ini akan menjadi bumerang apabila Indonesia tidak dapat menyediakan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja itu gitu. Nah, ini bisa jadi bencana gitu. Punya rencana besar agar kesempatan kerja, agar lowongan kerja di tahun-tahun itu kita bisa menyerap tenaga kerja yang ada gitu. Nah, tentu saja untuk mencapai 4 besar dunia itu secara bertahap tentu saja. Nah, ini ada satu video yang menggambarkan 5 tahun ke depan gitu. 5 tahun ke depan untuk negara seluruh dunia, 35 besar negara dengan GDP terbesar. Kalau menurut prediksi Indonesia tahun 28 itu kita akan beranjak ke ranking 13 dunia. Saat ini kan ke 16 dunia. Artinya 5 tahun ke depan kita akan loncat lagi ke urutan 13 dunia. Kemudian tahun 30 kita Indonesia itu akan meloncat lagi ke urutan 7 dunia. Nah, pada saat tahun 2045 artinya 15 tahun setelah tahun 30 itu Indonesia akan menjadi 4 besar dunia. Tapi dengan syarat tadi gitu. Kita harus mempersiapkan diri agar tenaga kerja itu, tenaga kerja yang produktif yang memang mencapai puncaknya dapat terserap. Saya akan lihat mengenai prediksi 35 besar. Saya sarikan saja, hanya ambil negara-negara ASEAN saja, di mana kita bisa mengetahui negara tetangga kita seperti apa dan kenapa kok mereka tidak masuk ke G20. Oke, yang pertama adalah yang urutan ke-35, ini dia, Malaysia. Oke, Malaysia ini tahun 2028 Malaysia akan masuk 35 besar dunia. 35 besar yang mempunyai GDP terbesar di dunia. GDP Malaysia adalah 634.978 billion dolar. Artinya miliar dolar gitu ya. Nah, tahun 2028 Malaysia akan menduduki urutan ke-35. Tentu saja urutan 35 belum masuk ke G20. Apa yang andalannya adalah ya manufaktur, kemudian jasa, kemudian juga ada pariwisata, elektronik, kemudian juga minyak sawit. Nah, itu dia jadi andalan untuk Malaysia sehingga bisa mengembangkan sehingga nantinya menjadi urutan ke-35. Oke, yang berikutnya adalah yang urutan ke-33. Hampir sedikit tidak jauh beda dengan Malaysia GDP-nya. Kalau tadi 634.000, kalau Filipina ini 640.180 billion dolar atau miliar dolar.
di mana Filipina ini tahun 28 itu masih mengandalkan pertanian, manufaktur, jasa, elektronik, tekstil, pariwisata, dan lain-lain. Oke, jadi tahun 2028 Filipina masuk ke 33 besar dunia. Contribute significantly to employment and foreign exchange earnings. Remittances from overseas Filipino workers also play a vital role, fueling consumer spending and investment. The government has prioritized infrastructure development, focusing on transportation, energy, water resources, and urban development. The Philippines actively promotes trade and attracts foreign direct investment to stimulate economic expansion. Oke, yang berikutnya adalah tidak jauh dari Filipina adalah Singapura, ya. Singapura itu satu tingkat di atas daripada Filipina, yaitu urutan 32. Di mana tahun 2028 Singapura akan mendapatkan atau mempunyai GDP sebesar 641.321 billion dolar atau miliar dolar. Singapura mengandalkan manufaktur tentu saja, kemudian jasa keuangan dan pariwisata. Lalu kenapa Singapura tidak masuk ke G20 walaupun sebetulnya Singapura mempunyai GDP per kapitanya tertinggi di dunia. Nah, tapi yang dihitung adalah gross domestic product suatu negara, ya, tidak dibagi dengan jumlah penduduk. Kalau di jumlah penduduk, ya itu artinya jadi GDP per kapita. Oke, Singapura berada di urutan ke-32. Selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam di tahun 2028 akan menempati posisi ke-27, ya, ke-27 besar di dunia GDP-nya, ya, yang pada saat itu nanti akan mencapai 725,529 billion dolar atau miliar dolar, di mana Vietnam mengandalkan jasa dan ekspor minyak, ya, di mana kalau masalah korupsi di mana-mana setiap negara juga pasti mempunyai hal yang sama, memerangi korupsi. Oke. Such as lower labor costs, a favorable business environment, and its strategic position as a regional trade hub. However, Vietnam still faces challenges including income inequality, corruption, environmental concerns, and an aging population. Ke-24 masih belum masuk ke G20, yaitu masuk Thailand. Thailand di tahun 2028 itu akan menjadi 24 besar GDP tertinggi di dunia. Thailand mengandalkan manufaktur, kemudian pariwisata dan jasa, ya, dengan GDP nasionalnya adalah 767.000 billion dolar. Nah, itu berada di urutan ke-24. Nah, the agricultural sector's importance has decreased, but it remains vital for rural communities. The government has implemented economic policies and initiatives to spur growth and foreign investment. They also promote Thailand 4.0, emphasizing an innovative, technology-driven economy. Itu berada di urutan ke-24. Nah, di manakah posisi Indonesia? Oke, ini kenapa Indonesia masuk ke G20. Nah, oke, jelas ya bahwa Indonesia saat ini tahun 2023 berada di urutan ke-16. Lalu tahun 2028 itu berada di urutan ke-13. Ya, urutan ke-13 besar di dunia. Artinya apa? Indonesia secara bertahap tahun 30 nanti urutan ke-7, lalu nanti urutan ke-4 pada saat 2045, di mana Indonesia menjadi negara superpower 4 besar dunia, dan di sanalah GDP per kapitanya nasional Indonesia juga akan semakin tinggi. Oke, demikianlah mungkin penjelasannya, mudah-mudahan bisa dimengerti, dan yang jelas memang Indonesia terus maju, ya, itu pun dengan persyaratan memiliki pemimpin yang dapat meneruskan perjuangan dari Pak Jokowi ini. Dan tak lupa bahwa dengan program Pak Jokowi berupa hilirisasi itu bisa saja bisa lebih cepat, ya. Tadi tahun 2028 urutan 13 mungkin saja akan lebih cepat, akan lebih naik lagi peringkatnya dibanding
yang diprediksikan. Oke teman, demikianlah informasinya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung. Sarang teman. Dadah. Info